Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila mu'allif hadzal kitab syaikhullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, di awal tahun 2022, minggu pertama, kita dapat memulai tahun baru ini dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan mengkaji fikih. Kita akan membahas salah satu pasal yang mungkin masih asing kedengarannya, yaitu tentang as-siyam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi faslun fi hukmi as-siyami wa ma tutlibuhul bahaim. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang hukum as-siyam. Kalau secara harfiah, artinya penyerangan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain. Nah, sehingga nanti bagaimana sikap kita yang diserang di dalam mempertahankan diri. Nah, itu ada hubungannya dengan masalah kriminalitas. Itu yang pertama. Dan ini masih asing saya kira, tapi prakteknya di lapangan saya kira sudah banyak. Cuma dalam kajian fikih mungkin masih terasa asing. Yang kedua adalah wa ma tutlibuhul bahaim. Jadi apa yang dirusak oleh hewan peliharaan. Jadi kalau hewan peliharaan kita merusak milik orang lain, nah itu gimana tanggung jawabnya? Kan kalau hewan kan ya makhluk yang tidak berakal, dia nggak mungkin diminta pertanggungjawabannya. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Kalau ada hewan peliharaan merusak kekayaan atau harta orang lain. Nah, ini dua hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Qala al-musannif faslun wa man qusida bi adan fi nafsihi
au malihi au harimihi faqatala daf'an anhu fala syai'a alaihi. Ini ringkasan. Jadi kata pengarang, barang siapa dirinya menjadi target kejahatan orang lain. Jadi kita bicara masalah korbannya. Kalau kemarin masalah pelakunya, itu masalah perampokan segala macam. Ini hukum si korban. Jadi barang siapa yang menjadi target kejahatan seseorang pada dirinya atau hartanya atau keluarganya, pada faqatala daf'an anhu, maka kemudian dia melawan untuk mempertahankan diri, sehingga akhirnya dia yang membunuh si pelaku tadi. Nah, ini beda hukumnya kalau si pelaku yang membunuh si korban. Nah, ini yang menjadi target itu karena dia melawan untuk mempertahankan diri, harta maupun keluarganya. Kemudian akhirnya dia menang gitu dalam pertarungan itu. Sehingga yang menyerang itu terbunuh. Nah, maka fala syai'a alaihi. Maka dia tidak ada sanksi hukumnya. Kenapa? Karena dia mempertahankan diri. Beda kalau orang membunuh orang lain, itu ada dua kategori. Ada yang memang tujuannya pembunuhan, nah tentu hukumnya hukum qisas. Ada orang yang melakukan pembunuhan ya dalam rangka mengambil hartanya juga gitu. Nah, itu kita sebut dengan apa namanya, pada ini istilah begal atau qati'ut thariq. Hukumnya lebih berat ketimbang pembunuhan biasa atau pencurian biasa. Karena itu adalah dua hal, yaitu pencurian atau perampokan dan pembunuhan. Nah, sekarang yang akan dibicarakan orang yang menjadi target kejahatan, kemudian dia melawan. Dan akhirnya dia menang gitu dalam pertarungan itu. Maka itu dia tidak ada hukuman. Artinya enggak harus dikisos, harus dilakukan hukum setimpal. Nah itu. Jadi suatu hukuman itu tergantung pada kasusnya. Kasusnya kasus apa? Pembunuhan murni atau pembunuhan berencana atau pembunuhan serta ingin mengambil hartanya. Nah, itu akan beda. Begitu juga orang yang menjadi target kemudian dia melakukan perlawanan akhirnya membunuh si pelaku. Nah, maka jika itu terjadi, maka dia tidak dapat sanksi hukum. Nah, sekarang kita lihat definisi maupun dalil tentang hal ini. Man sala ala syakhsin muslimin bi ghairi haqqin yuridu qatlahu jaza lil maqsudi dab'uhu an nafsihi illam yaqdir alal harbi au tahassunin bi makanin au ghairi. Nah, ini lebih detail lagi dibicarakan mengenai orang yang menjadi target kejahatan. Jadi barang siapa yang menyerang orang lain tanpa hak dan ingin membunuhnya atau mencelakakannya, maka bagi orang yang diserang itu, yang disebut al-maqsud alaih, menjadi target itu, dia boleh bahkan wajib mempertahankan dirinya. Itu prinsipnya. Jadi mempertahankan diri, harta, keluarga itu harus. Bahkan bisa menjadi wajib. Tentu nanti ada urutan-urutan. Jadi pada prinsipnya dia boleh, wajib, harus mempertahankan diri. Nah, dengan catatan apa? Illam yaqdir alal harbi. Kalau dia tidak mampu lari, menghindar, udah terpojok, nggak ada jalan untuk bisa menghindar dari rencana jahat orang itu, maka kemudian dia mempertahankan diri. Atau juga dia tidak mampu
mencari perlindungan. Au tahassunin bimakanin, perlindungan di suatu tempat sehingga dia terhindar dari niat jahat si penyerang. Nah, maka jika tidak ada alternatif itu, yaitu tidak bisa lari, tidak bisa berlindung di satu tempat atau yang lainnya, maka dia wajib mempertahankan diri. Meskipun dia kemudian dalam pertarungan itu menang, maka dia tidak ada konsekuensi hukum kalaupun dia membunuh si penyerang, karena prinsipnya mempertahankan diri. Tapi dengan catatan tadi, dia sudah tidak ada pilihan lain, baik itu lari ataupun bersembunyi di suatu tempat yang aman atau yang lain. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Fa in qadara ala malja'in wajaba alaihi dzalik. Tapi kalau dia masih bisa menghindar dari niat jahat orang itu, maka dia harus melakukan hal itu. Li'annahu ma'murun yuqaddaru al-akhbi li'annahu ma'murun bi takhlisi nafsihi bil ahwan. Karena dia makmur itu maksudnya diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dengan hal yang lebih ringan. Itu tadi lari atau berlindung kan, ketimbang dia duel dengan si penyerang itu. Yang penting dia selamat itu pertama. Jadi kalau dia bisa menyelamatkan diri dengan yang lebih ringan, itu misalnya tadi berlindung atau lari, sehingga dia terhindar dari niat jahat si pelaku itu, maka itu diprioritaskan. Tapi kalau nggak ada jalan itu, maka dia harus mempertahankan diri. Wa hadza huwa shahih min ikhtilafi katsir. Dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu tadi ada urutan-urutannya. Jadi pertama, kalau kita bisa menyelamatkan diri kita dengan hal yang lebih ringan, maka itu diutamakan. Itu dengan berlindung, dengan minta pertolongan, atau dengan lari. Maka kalau itu masih bisa dilakukan, kita lakukan. Tapi kalau nggak ada, nah itu tadi kita wajib mempertahankan. Nah, itu kaul yang sahih. Wakila lahu as-sabat wa muqatalatuh. Jadi kalau ada ungkapan kila, itu artinya pendapatnya itu marjuh, lebih lebih lemah. Kalau yang pertama tadi lebih kuat. Artinya ada yang berpendapat nggak ada pilihan pakai kabur, pakai berlindung segala macam. Maka dia harus apa? As-sabat wa muqatalatuh. Maka dia harus bertahan dan melawan si penjahat itu, bertarung gitu. Meskipun nanti dia misalnya menang, membunuh si orang yang bunuh, dia nggak ada konsekuensi hukum. Nah itu. Jadi mayoritas mengatakan pilih yang lebih ringan dulu tadi, lari, berlindung, minta pertolongan, baru duel melawan si penyerang. Ada yang mengatakan udah wajib dia bertahan di tempat dan dia melawan muqatalah. Nah, fa illam yaqdir ala malja'in falahu muqatalatuh. Jadi kalau dia tidak mampu berlindung, maka dia harus melawan kepada si penyerang itu. Bisyarti an ya'tiya bil akhaffi fal akhaf. Dengan catatan dia harus melakukan yang lebih ringan resikonya, kemudian yang atas sedikit, sampai kemudian yang paling puncaknya tadi melawan. Nah, sehingga kemudian pilihannya, urutannya adalah fa in amkanahu ad-daf'u ad-daf'u bil kalam aw isya aw istighasa bin nas lam yakun lahu darb. Sehingga langkah pertama adalah yang harus menjadi skala prioritas, kalau dia memungkinkan bisa menolak
rencana jahat si penyerang itu dengan ucapan, dengan kata-kata, atau dengan teriakan sehingga dia kabur, misalnya takut ada yang mengetahuinya, atau istighosah, itu minta pertolongan dengan orang lain. Nah, maka kalau itu bisa dilakukan, yang membuat penjahatnya itu kabur, lari, maka lam yakun lahu dar. Jadi dia tidak boleh memilih untuk melakukan perlawanan, itu dengan cara ad-darb, memukul atau membunuh segala macam. Nah, kalau itu masih bisa ditempuh, yaitu dengan ucapan, dengan teriakan, dengan minta pertolongan kepada orang lain, maka ketika itu lam yakun lahu ad-darb, maka dia tidak boleh memukulnya. Fa in amkanahu daf'u fa illam yandafi illa bidarbi falahu an yadribahu. Tapi kalau itu tadi langkah awal nggak mempan, nggak mempengaruhi si penyerang sehingga dia terus menyerang, maka si orang yang diserang menjadi objek sasaran kejahatan itu, maka falahu an yadribahu, dia harus melawan, harus memukul, bahkan tadi membunuhnya. Karena kalau enggak dia yang dibunuh. Wa yura'i fihi tartib. Tapi ada urutan-urutannya. Misalnya apa? Dalam memukul tadi, kalau memang bersikeras tuh si penjahatnya mau membunuh kita, maka urutannya fa in amkana bil yad lam yadribu bisaut. Jadi kalau dia bisa menyelamatkan dirinya dengan cara melawan, memukul dengan tangannya, maka jangan digunakan dulu alat-alat yang lain seperti di sini as-saut. As-saut itu adalah pecut. Nah, wa in amkana bis-saut lam yajuz al-asa. Kemudian urutan berikutnya, kalau dengan pecut tadi juga masih tetap dia melakukan penyerangan, maka digunakan berikutnya dengan tongkat. Lam yajuz. Kalau udah nggak bisa juga, wa in amkana bi jarhin lam yaqta udwan. Kalau dengan langkah berikutnya, kalau dia bisa melakukan dengan melukai si penyerang itu, maka jangan dilakukan memotong, misalnya membacok dia. Nah, wa in amkana bi qatil udwin lam yuzhib nafsahu. Jadi kalau dia masih bisa menyelamatkan diri dengan cara memotong si penyerang itu, misalnya tangannya, maka dia tidak boleh melakukan membunuhnya. Jadi membunuh itu si pelaku itu udah sangat terpaksa, nggak ada jalan lain, baru dilakukan itu. Nah, kalau itu terjadi tadi, dia tidak kena sanksi hukum karena memang betul-betul mempertahankan diri. Nah, fa illam yandafi illa bil ityani ala nafsihi falahu dzalika wala qisasa alaihi wala diyata wala kafarah. Jadi kalau semua langkah-langkah tadi, mulai dari ucapan, pukulan dengan tangan, dengan pecut, dengan tongkat, kemudian dengan melukai, memotong, kemudian tidak juga si penyerang itu membatalkan niat buruknya, ya maka terpaksa yang terakhir ya membunuhnya. Nah, kalau itu terjadi, maka fala qisasa alaihi. Jadi dia tidak kena sanksi hukum kisos seperti halnya pembunuhan biasa yang dilakukan oleh orang kepada orang lain, atau perampokan misalnya,
Nah, itu sanksi hukumnya berat. Yang disebut qati'ut thariq. Nah, ini karena mempertahankan diri maka tidak ada hukum qisas bagi orang yang mempertahankan diri. Kemudian tidak ada diyat yaitu dendaan dan juga tidak ada kafarah. Kafarah itu dendaan berupa apakah puasa, mudahkah hamba saya segala macam. Nah, itu berdasarkan firman Allah, argumennya, dalilnya itu dalam surat Asy-Syura ayat 41. Allah berfirman, "Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Jadi bagi orang yang intasara, menang dalam pertarungan melawan orang yang menyerangnya, dia menang ba'da zulmihi, setelah dia lakukan terhadap dirinya keaniayaan, kezaliman. Karena dia mau dibunuh kan pembunuhan itu perbuatan yang zalim, perbuatan yang aniaya. Nah, tapi kemudian dia menang. Fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Maka bagi mereka kasus seperti itu dia tidak ada konsekuensi hukumnya, baik tadi qisas maupun diyat maupun kafarah. Bebas. Karena dia diserang dan dia mempertahankan. Wali anna as-sa'ila zalimun. Karena si penyerang yang akan melakukan niat jahat itu, baik pembunuhan, pemerkosaan, perampasan harta dan sebagainya, itu adalah yang disebut soil tadi, dia masuk kategori orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang sewenang-wenang. Wa zalimu mu'tadin, dan orang yang zalim itu adalah masuk kategori orang yang melanggar hukum. Wal mu'tada mubahun alkitab. Sedangkan orang yang menjadi target serangan itu maka mubahun alkitab. Dia boleh dalam mempertahankan diri membunuh orang yang menyerang. Wa mubahul qital la yajibu damanu. Nah, dia memang dibolehkan untuk membunuh karena kondisinya tidak bisa menghindar, maka dia tidak wajib damanu, menjamin, menanggung kena konsekuensi hukum, maka nggak wajib dia. Nah, tadi tidak dijelaskan si penyerangnya itu orang yang niat jahat terhadap orang lain, itu beda nggak antara orang penyerangnya seorang muslim atau yang lain? Jadi wahal yajibu daf'u an nafsi idza kana sa'ilu musliman mukallafan. Apakah wajib juga mempertahankan diri apabila si penyerangnya itu seorang muslim dan mukallaf? Mukallaf itu artinya dia orang Islam, dia sudah dewasa dan dia berakal sehat. Karena kita tahu orang yang gila, orang yang belum balik itu juga rufi al-qalam an salasin anis sabi hatta yastalim wa anin naimi hatta yastaiqidha wa anil majnuni hatta yafiqha. Jadi ada tiga kelompok manusia yang dia tidak ada konsekuensi hukum terhadap perbuatan, sikap dan perilaku. Jadi Islam itu sangat bijak. Nah, siapa mereka itu?
orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau dia selama tidur melakukan sesuatu, misalnya nggak sholat, kemudian mungkin dia ngigo mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin kalau dalam keadaan sadar dia dikatakan syirik, musyrik. Tapi ini dalam kondisi tidur. Ya, atau ngigo misalnya membunuh, tidak sadar. Nah, itu enggak ada konsekuensi orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sabiyyi hatta yahtalim. Juga tidak ada konsekuensi hukum bagi anak-anak yang belum dewasa sampai dia balik. Di batasannya balik, sehingga kalau dia belum balik, perbuatannya tidak mengandung resiko atau konsekuensi hukum. Dan yang ketiga adalah orang gila, jika dia melakukan sesuatu maka tidak ada konsekuensi hukum sampai dia sadar kembali atau berfungsi akal. Nah, saya kira dalam pengadilan hukum positif juga ada bedanya. Maka di sini ada pengadilan anak-anak, ada pengadilan anak-anak. Begitu juga kalau orang melakukan tindakan kriminalitas kejahatan yang di luar nalar, misalnya mutilasi, kan itu perbuatan yang di luar nalar logika manusia normal. Makanya kalau orang membunuh dengan cara sadis semacam itu diperiksa akalnya. Ini orang sadar apa enggak? Ini orang gila apa enggak gitu kan? Ya, kenapa? Ya kan kalau manusia normal nggak mungkin dia melakukan mutilasi. Tapi kalau dia memang dalam keadaan normal, maka hukumannya berat. Karena itu artinya di luar batas daripada logika manusia. Begitu juga tadi anak-anak itu kan, karena dia masih punya masa depan, maka diadilinya juga dalam pengadilan anak-anak yang relatif lebih ringan ketimbang orang dewasa. Nah, begitu juga di dalam Islam, apalagi dalam Islam sangat menghormati kondisi manusia. Nah, pertanyaan itu yaitu kalau yang membunuhnya atau yang melakukan perlawanan itu dalam rangka mempertahankan diri, kemudian yang menyerangnya adalah seorang muslim yang mukallaf, nah dia wajib tadi mempertahankan diri. Qila yajib. Ada yang berpendapat bahwa tetap meskipun yang menyerangnya itu adalah seorang muslim yang udah mukallaf, bisa saja dia ketika itu kalap, tidak sadarkan, lupa dari ajaran-ajarannya, kemudian melakukan pembunuhan, penyerangan dan pembunuhan itu. Maka si orang yang diserang ini menjadi target, dia wajib mempertahankan diri meskipun sampai dia harus membunuh si pelakunya tadi, penyerangnya itu, meskipun dia seorang muslim. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 40, di dalam surat Al-Baqarah 195. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Ayat ini biasanya digunakan bahwa tidak boleh kita mencelakakan diri. Apa itu mencelakakan diri? Karena ada orang misalnya karena protes, kemudian dia mogok makan, ya kan? Karena ada dulu makin disumpel dia punya mulutnya. Sehingga bisa mengakibatkan celaka, mati karena nggak makan nggak minum kan. Nah, maka itu haram, nggak boleh mencelakakan diri kita, apalagi sampai membunuh diri, bunuh diri kan. Nah, itu perbuatan yang sangat
keji dalam Islam, orang yang melakukan bunuh diri dia masuk neraka. Nauzubillah. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahlak. Jadi janganlah kalian mencelakakan diri kalian. Mulai dari tadi melukai diri, tidak mengkonsumsi makanan, minuman, kemudian apalagi sampai bunuh diri, itu sangat dilarang dalam Islam. Itu wa kama yajibu alal muftar ihya'u nafsi bil aqli. Jadi maka dari situ dianalogikan bahwa mempertahankan diri juga dari serangan orang lain itu menjadi wajib. Nah, karena itu kalau kita diam aja berarti seakan-akan kita mencelakakan diri kita gitu. Maka kita harus berusaha dengan tahapan tadi, minta pertolongan, lari, melawan dengan pukulan, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat. Sampai kalau nggak ada solusi lain, baru dia misalnya melakukan tadi karena terpaksa dia harus membunuh si penyerang. Nah, oleh karena itu maka orang yang dalam kondisi sulit pun dia wajib untuk mempertahankan hidup dirinya dengan makan dan minum, sama seperti halnya tadi orang yang mempertahankan diri dalam serangan. Tapi ada yang mengatakan juga warraji' annahu la yajib bal lahul istislam. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan ya kalau penyerangnya tadi orang muslim, kalau minoritas mengatakan ya udah jangan sampai dia membunuh, bahkan bisa dia menyerah aja gitu. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Karena itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa di akhir zaman ini itu banyak sekali kasus-kasus kejahatan semacam ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, inna baina yadai saati fitanan kakita'il lailil muslim. Jadi di akhir zaman ini seperti zaman kita sekarang itu akan terjadi fitanan. Fitnah itu fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan. Seperti halnya kakita'il lailil muslim. Jadi seakan-akan seperti malam yang gelap gulita, di mana orang tidak tahu arah karena saking gelap gulitanya. Nah, sehingga kata Rasulullah di akhir zaman ini yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa terjadi atau akan terjadi kata Rasulullah di akhir zaman ini seperti zaman kita sekarang, itu seseorang paginya masih beriman, tapi sorenya udah kafir. Nah, ini ada kaitannya tadi kalau yang menyerang itu orang muslimnya balik, yang balik tadi. Jangan-jangan memang tadinya muslim, tapi kemudian dia keluar dari Islam sehingga melakukan hal itu. Nah, itu banyak terjadi. Apalagi di kalangan artis misalnya. Itu banyak sekali orang yang tadinya beriman, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba kafir. Ya. Nah, oleh karena itu maka meskipun kita tahu orang muslim udah mukallaf, kalau dia menyerang ya kita lakukan perlawanan tadi. Meskipun harus terpaksa harus membunuh. Karena bisa jadi seperti yang disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman ini
akan terjadi, kata beliau, orang itu pagi-paginya masih beriman, ujuk-ujuk tiba-tiba di sore harinya kafir. Atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, sore masih beriman, besoknya udah murtad, besoknya udah pindah agama. Nah itu. Jadi makanya tetap kita, meskipun yang menyerang itu kita kata orang Muslim yang sudah balik, tetap kita harus wajib melakukan perlawanan. Karena siapa tahu dia itu memang tadinya beriman, nanti ujuk-ujuk berubah menjadi murtad. Wa yukhaliful mubtar fa inna fil qatli syahadatun fa inna fil qatli syahadatan bihilafi tarkil akli. Tapi kalinya dibandingkan kalau antara kasus orang yang terpaksa mempertahankan diri dengan orang yang mati karena kelaparan. Tadi kelaparannya bukan nggak ada makan, tapi dia mogok makan. Nah, itu beda. Kasus kematiannya sama, tapi karena penyebab kematian berbeda, maka akan berbeda hasil. Wa in qusida fi malihi wa in qalla kadirhamin falahu an yadfa'uhu an. Jadi kalau ada orang yang berniat jahat terhadap harta kita, tadi kita bicara masalah nyawa, sudah jelas tadi. Nah, kalau ada orang yang berniat jahat terhadap harta yang kita miliki, meskipun sedikit, 1 dirham, 1 juta misalnya, maka falahu an yadfa'ahu anhu. Maka tetap si pemilik harta itu dia wajib mempertahankan. Ya, kan ada aja orang misalnya menodong atau masuk ke rumah seseorang misalnya dengan tujuan mau merampas atau mengambil hartanya, maka orang yang diserang itu dia harus mempertahankan. Nah, kalaupun dia kemudian meninggal dunia di dalam mempertahankan hartanya itu, maka kata Rasulullah di dalam sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Imam Hakim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fa huwa syahidun." Jadi barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka matinya mati syahid. Jadi kalau ada perampokan, kemudian yang dirampok itu dia melawan, kemudian sampai meninggal dunia, maka mati syahid. Maksudnya syahid dunia. Sama seperti ada tentang orang yang meninggal kena COVID-19 ini kan, syahid dunia. Itu artinya ya tetap wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disolatin, wajib dimakamkan semua. Itu namanya syahid. Tapi dia menilai dapat nilai syahid. Orang yang terbunuh dalam rangka mempertahankan harta. Maka kata Rasulullah, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia matinya mati syahid. Walahu tarkuhu. Tapi kalau dia mau meninggalkan seperti tadi, ya apa-apa juga. Walahu tarkuhu. Karena li'annahu yajuzu ibadatu. Karena dia boleh membolehkan bagi orang PDKT boleh memberikan harta itu kepada orang lain. Artinya dia nggak mau ribut, nggak mau bertempur, nggak mau bertarung,
ya udah dia tinggalkan saja, misalnya itu diserahkan saja, ya boleh. Na'am in kanal malu hewanan wa hayawanan wa kusida itlaquhu wajaba ad-dafu li hurmatir ruh malam yakhaf ala nafsihi. Betul kalau itu berupa harta, in kanal mal, itu kalau bersifat dirinya tadi. Kalau harta itu tadi bersifat harta biasa, bersifat hewan. Kemudian ada orang yang mau membunuh hewan yang dimilikinya, maka dia juga wajib mempertahankan hewannya itu kalau dia tidak khawatir terhadap dirinya. Jadi hewannya yang akan ditebas oleh penyerang itu dia pertahankan kalau dia aman, tidak khawatir terhadap dirinya juga menjadi sasaran. Wa in qusida harimuhu kazaujatihi wa amatihi wa waladihi wa nahwihi biqatlin awliyanala min ahdihim fahisha wajaba alaihi ad-daf. Kalau ada orang jahat yang menyerang seseorang, yang menyerang keluarganya. Kalau tadi kan dirinya, hartanya. Kalau dirinya dia wajib mempertahankan diri, kalau hartanya ya kalau bisa dipertahankan, kalau enggak dia serah. Nah, bagaimana kalau ada orang jahat mau menyerang keluarga kita? Disebut harimuhu. Artinya orang yang menjadi mahram kita. Seperti siapa? Zaujatihi. Ada orang yang berniat jahat terhadap istri kita. Au amatihi, atau hamba sahaya yang dimilikinya. Wa waladihi, atau anaknya. Dan yang lain. Jadi yang akan diserang itu, yang menjadi sasaran itu adalah manusia yang ada hubungan mahram dengan kita. Nah, dengan niat apa tuh orang terhadap keluarga kita? Ya bisa karena ingin membunuh, atau untuk mengambil sesuatu, atau ingin memperkosanya. Nah, bagaimana sikap kita itu dalam menghadapi orang-orang jahat semacam itu? Yaitu akan menyerang dari keluarga kita, baik itu istri, hamba sahaya, anak perempuan kita, yang mereka si penyerang itu berniat jahat, baik itu membunuh atau melakukan pemerkosaan misalnya, maka bagi kita yang menyaksikan dan tahu tentang hal itu, maka wajaba alaihi adab. Maka kita wajib mempertahankan diri. Sama seperti tadi mempertahankan diri kita kalau ada orang yang mau niat jahat membunuh kita. Begitu juga keluarga kita. Kenapa? Litahrimi ibahati zalika li'annahu haqqu ghairi. Karena kita tidak boleh membiarkan keluarga kita itu menjadi sasaran pemerkosaan orang jahat itu. Nggak boleh. Kita menyaksikan, kita diam aja. Beda tadi kalau harta. Kalau harta kan boleh, silakan ambil. Misalnya, kalau ada orang yang mau merampas dan mengancam kita, kemudian kalau kita berikan itu, misalnya dia menjadi nggak jadi membunuh kita. Nah, boleh. Tapi kalau keluarga tadi mau diperkosa, maka kita wajib mempertahankan diri. Nggak boleh membiarkan, ya udah biarin aja dah, bukan diri gua ini misalnya. Nggak boleh, karena dia beda dengan harta tadi misalnya. Karena dia tidak boleh kita biarkan kehormatannya diambil oleh penjahat itu. Maka wajaba alaihi adabu, kita wajib mempertahankannya, karena kita tidak boleh membiarkan keluarga kita itu
dianiaya, apalagi sampai diperkosa oleh penjahat. Nah, ini ada kasus pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan atau diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu riwayat Imam Baihaqi pada hadis juz ke-8 hadis ke-337. Wa qad ruwiya anna imra'atan kharajat tahtatibu fataba'aha rajulun yurawiduha ala nafsihi faramathu bi fihrin faqatalathu farafa'a dzalika li Umar faqala qatilullah wallahi la yu'da hadza abada. Jadi telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang wanita dia keluar dari rumahnya mau pergi ke gunung, kalau di kita maksudnya cari kayu, tahtatibu, pergi keluar dari rumahnya mau mencari kayu. Kemudian tiba-tiba fatabiha rajulun yuwariduha ala an-nafsiha. Ada orang yang membuntutinya, ngikutin di belakang wanita itu yang akan mencari kayu, diikuti oleh seorang laki-laki yang menggodanya, yang akan melakukan tindak kejahatan tadi. Yurawida an-nafsiyah, mengganggunya, ingin melakukan perbuatan jahat seperti perzinahan, mau diperkosa maksudnya. Nah, kemudian wanita tersebut melawan dengan cara melempar laki-laki yang menguntitnya, yang membuntutnya itu dengan batu. Faqatalathu, maka terbunuh itu laki-laki yang berniat jahat terhadap seorang wanita itu yang akan mencari kayu. Nah, maka kemudian kasus ini dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, qatilullah. Jadi yang membunuhnya itu Allah. Maksudnya apa? Ya itu memang harus dilakukan seperti itu. Jadi artinya apa? Wanita yang tadi melempar laki-laki dengan batu yang menyebabkan dia meninggal, itu udah resiko dia gitu. Jadi, bukan wanita itu berniat membunuh dia. Nah, maka kata Sayyidina Umar, wallahi la yu'adda hadza abada. La yu'da hadza. Maka demi Allah, wanita itu tidak akan dihukum qisas meskipun dia membunuh laki-laki tadi, karena membunuhnya perempuan itu mempertahankan kehormatannya dari niat jahat si laki-laki yang membuntutinya itu. Maka dia, wanita itu tidak kena hukum. Walam yukhalifuhu ahadan. Oh, ini hadisnya marfu, yaitu sampai kepada Sayyidina Umar. Jadi tadi perkataan Sayyidina Umar yang mengatakan bahwa itu mati ya kena kehendak Allah tadi. Bukan wanita itu yang hendak membunuhnya, sehingga dia tidak kena konsekuensi hukum, dan itu kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain. Fakana ijma'. Maka akhirnya keputusan Sayyidina Umar bin Khattab itu yang tidak mengqisas wanita yang melempar sampai mati laki-laki yang ingin berniat jahat kepadanya, itu kemudian menjadi ijma'. Ijma' itu kesepakatan baik para sahabat, para ulama maupun umat Islam. Kemudian wakila fil wujubi al-khilaf fi dafi an nafsihi wal mazhabul awwal.
Nah, ya, namanya hal-hal semacam ini ada beda pendapat, ada yang mengatakan fil wujubi khilaf, dalam hal wajibnya itu ada perbedaan pendapat di dalam mempertahankan diri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu terbatas kita baru membahas tentang satu sisi tadi. Tentang apa yang disebut dengan asyal atau sa'il, orang yang berniat jahat kepada orang lain sehingga orang lain kemudian mempertahankan diri sampai terjadi misalnya membunuh atau pembunuhan, maka itu beda kasusnya dengan pembunuhan atau perampokan biasa, sehingga dia menjadi tidak terkena sanksi hukum. Nah, sedangkan tentang kasus yang kedua, masalah yang kedua, tentang hewan peliharaan yang merusak harta orang lain, siapa yang bertanggung jawab, itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat wa dari Rabbana nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.